Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita lihat lagi perkembangan dari kripto ya, tampak sedikit mencoba turun begitu. Tapi semoga terbang terus lah ya, pokoknya sampai 1 juta dolar US dollar untuk Bitcoin. Namun kita analisa ya, coba kita lihat-lihat juga berita. Ya, kita harus tetap realistis ya. Kita lihat sekarang Bitcoin sedang terjadi penurunan ya, memang penurunan kecil, sedang berada di 16.500-an. Dan kita lihat di sini candlenya menunjukkan tanda-tanda penurunan ya, dan terlihat ada ekornya begitu. Dan seperti yang saya bilang ya, ini masih berada di area antara 17.500 dan 15.800. Jadi masih belum aman begitu. Bahkan bisa dibilang tampaknya akan terjadi sideways. Mungkin yang seperti kita harapkan ya, satu ini akan berakhir di akhir bulan November ini, dan kita harapkan di Desember terjadi lonjakan yang besar. Dan kalau kita lihat juga dari Bitcoin dominance, memang terjadi penurunan untuk Bitcoin. Hal itu yang membuat altcoin masih bertahan ya, agak masih banyak yang hijau begitu. Namun tidak lama lagi juga tampaknya akan terjadi penurunan untuk semua altcoin ini. Karena kita lihat Bitcoin juga sudah menunjukkan tandanya begitu ya. Dan ini harus kita analisa terus ya, untuk Bitcoin memang sangat penting sekali. Dan kalau kita lihat dari Fear and Greed Index yang kemarin ya, itu berada di poin 23. Bahkan ini ketakutannya lebih lagi gitu, lebih takut lagi, bahkan di poin 20. Jadi ini hal yang menakutkan juga sebenarnya, tapi apa yang menyebabkannya begitu ya. Nah, kita coba membaca sebuah berita ya. Di sini ada pengaruh dari The Fed, yang baru-baru ini ada event di kalender ekonomik ya. Jadi harga Bitcoin dan Ethereum melejit di tengah pernyataan The Fed yang simpang siur. Jadi masih banyak keraguan nih dari pihak The Fed. Sementara memang Bitcoin sempat naik ya. Walaupun ada terjadi simpang siur di The Fed, memang sebelum itu banyak orang berspekulasi begitu untuk ya mungkin serok Bitcoin begitu ya. Dan biasanya juga ada yang melakukan banyak DCA begitu karena merasa sudah bottom. Dan ternyata setelah jam 2 siang, menurut economic calendar, ternyata pernyataan The Fed itu simpang siur begitu, tidak jelas. Nah, di sini kita baca ya, meskipun tidak menyebutkan resesi, beberapa analis serta sentimen negatif yang muncul di antara yield obligasi jangka pendek justru menunjukkan hal sebaliknya. Jadi seolah-olah ada sebuah keraguan tapi market hijau pada waktu itu. Nah, disitulah jebakan itu mulai bekerja. Nah, ini kan masih wacana ya untuk The Fed ini, belum secara pasti dia menyatakan kenaikan suku bunganya. Namun kalau kita baca di sini, pasar kripto sebagian besar mengalami rally harga usai Fed mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat merasa bahwa bank sentral akan mulai mengendurkan kenaikan suku bunga. Jadi ada nih sebuah berita positif lah ceritanya begitu. Namun sejumlah pihak masih merasa bahwa respon ekonomi agrikultur perlu dianalisis untuk lebih memahami efek pengetatan suku bunga The Fed. Nah, jadi kan simpang siur nih, yang sana bilang oke, yang sini bilang tidak begitu ya. Dan membuat market juga jadi bingung, sempat hijau kemudian merah lagi. Dan kita lihat juga tanda-tandanya begitu. Bitcoin sudah menunjukkan tandanya. Nah, ini seperti ada kontra juga di sini ya. Namun beberapa pejabat mengungkapkan bahwa terminal rate, yaitu tingkat di mana inflasi diperkirakan akan mencapai target The Fed, yakni sekitar 2%, menjadi lebih tinggi dari prediksi yang sebelumnya. Jadi kita tunggu aja berita The Fed yang secara sah ya di economic calendar, nanti kita akan pantau begitu. Namun kondisi kripto ini ada yang menarik juga ya selama 7 hari ini. Karena sebelum terjadi kenaikan ini, Bitcoin kan terjadi merah nih, 2 candle time frame 1 hari. Yaitu koin, Litecoin, BNB, dan BCH begitu. Jadi mereka ini dalam 7 hari adalah top performance gaining over 11%. Jadi sampai 11% mereka mendapat kenaikan selama 7 hari begitu. Jadi hal-hal ini yang tidak bisa kita duga ya, kenapa bisa Litecoin terbang begitu aja begitu, tanpa ada informasi apapun, berita apapun tidak ada begitu. Tahu-tahu di pump aja sampai 30% pada waktu itu. Kemudian Bitcoin Cash gitu ya. Jadi kan ini juga tidak seperti yang kita duga, bisa terjadi kenaikan begitu sampai 12%. Begitu juga BNB yang kita ketahui kemarin sudah berada di bawah support begitu. Dan sekarang dia memiliki resisten tapi namun sudah ditembus ya. Mungkin pengaruh dia sangat aktif di FIFA ini begitu. Salah satu mempromosikan Binance melalui endorse Cristiano Ronaldo. Ini juga hal yang menarik, akan kita bahas nanti tentang BNB dan Cristiano Ronaldo. Jadi dalam waktu 7 hari ini, BNB ini mendapatkan kenaikan sebesar 8,75%. Jadi ini juga sangat luar biasa sebenarnya, tidak diduga begitu.
Namun apakah ada pengaruh dari Launchpad yang dia gaungkan? Tapi pada waktu itu belum terjadi Launchpad. Launchpad itu baru hari ini diinformasikan kepada publik melalui Twitternya CZ Binance ya. Dan kita lihat di sini yang akan Launchpad itu adalah yaitu koin yang berbau sejenis Web3, social learning platform begitu. Nah, Launchpad ini sudah bisa dimulai ya. Jadi Anda yang memiliki BNB boleh memasukkan BNB Anda di spot begitu ataupun di BNB Vault atau di Launchpool begitu ya. Jadi nanti akan terrecord begitu agar dapat mengklaim kepemilikan dari token Hook ini ya. Jadi yang disediakan token di sini adalah 25 juta Hook ya. Dan satu Hook itu adalah 0,1 USD. Semakin banyak Anda berlangganan BNB nantinya atau ikut serta ya dalam Launchpad ini, ya semakin banyak Anda mendapatkan Hook. Ya, kalau Anda memiliki 10 BNB mungkin Anda bisa dapat 2% dari nilai BNB itu untuk Hook ini berdasarkan USD ya. Dan seperti biasa ya, ini akan dimulai hari ini juga recordnya dan diupdate setiap jam 7 pagi. Dan ini berlangsung selama 6 hari dan 6 hari itu akan launch token Hook ini, dan biasanya akan terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi sekali hingga ribuan persen atau berpuluh-puluh kali lipat begitu. Biasanya kalau pengalaman saya dari 0,1 USD ini harga dasarnya akan menjadi $20 begitu, ataupun bahkan pernah sampai $100, itu sampai 200-an kali lipat itu. Jadi bagi Anda yang belum memiliki Binance mungkin ini suatu kesempatan buat Anda ya. Namun kalau kita lihat harga Binance bagaimana perkembangannya ya, tampaknya dia memang terjadi terbang ya dan sudah membentuk support baru yaitu di 253. Tapi dia masih memiliki resisten di 329 begitu. Namun lonjakan ini sangat menarik ya, memang banyak hal-hal yang positif dari BNB. Terkhusus untuk hari ini yaitu Launchpad dan kemudian FIFA, di mana dia ada mengendorse Cristiano Ronaldo ya, dan itu suatu hal yang sangat menarik sebenarnya. Dan kalau kita lihat ya, yang menarik di sini adalah jadwal Portugal, di mana Cristiano Ronaldo yang akan bermain pada hari ini jam 11 malam hari ini begitu. Nah ini sangat menarik sebenarnya. Seperti pertandingan kemarin ya, Argentina dengan Saudi Arabia, kemudian Jerman dengan Jepang begitu ya, sangat mempengaruhi koin-koin yang berkaitan dengan tim itu begitu. Pada umumnya ya, kalau orang-orang yang suka bola pada umumnya adalah laki-laki ya, dan pada umumnya juga memiliki akun kripto ataupun memiliki kripto begitu, ataupun memiliki Binance juga. Ini dapat berdampak begitu kepada endorse-nya Binance ini kepada Cristiano Ronaldo. Karena dia begitu besar ya untuk mengendorse Cristiano Ronaldo ini, tidak pernah harganya murah nih kalau Cristiano Ronaldo terkenal akan mahalnya ya. Jadi ini bukan hal yang biasa juga gitu, bukan hal yang sembarangan si CZ untuk mengambil keputusan dalam hal mengendorse Cristiano Ronaldo. Namun ini sangat menarik untuk kita saksikan nanti pertandingan ini jam 11 malam nanti antara Portugal dan Ghana. Kita harapkan Portugal harus menang ya. Itulah doa kita bersama. Dan kita harapkan nanti Binance itu di jam-jam 11-an begitu ya, dapat terjadi lonjakan. Memang udah terkesan judi, ini memang udah sifatnya judi nih kalau begini. Namun kita tunggu saja apakah nanti harga ini bisa menembus resistennya ketika Cristiano Ronaldo mencetak gol, ya kita tunggu saja. Ini agak seru nih, mungkin nonton nanti juga agak seru. Kemudian ada berita lagi ya, dari FTX lagi nih, FTX lagi, memang sudah menguatkan. Namun di sini tampaknya FTX sudah diburu ya sama CEO Tron dan Ripple, bersaing incar akuisisi aset FTX begitu. Jadi mau diborong lah aset-aset si FTX ini begitu ya. Namun ini sebenarnya berita positif ya, khusus bagi Ripple dan Tron. Nah ini juga mungkin nanti bisa berdampak ke pasar. Tapi ya mungkin sedikit tidaknya sangat kecil lah begitu. Cuman ini memperjelas saja kalau FTX itu sudah bangkrut begitu. Nah, di sini tertulis ya, CEO Ripple Brad Garlinghouse sebelumnya juga menunjukkan minatnya untuk membeli aset bursa tersebut. Jadi sangat antusiasnya sangat tinggi begitu ya. Itulah untuk berita FTX ya. Tampaknya FTX ini ya kita coba hapus lah beritanya. Kita angkat FIFA begitu ya tentang Binance atau Bitcoin ataupun kripto lainnya. Kemudian ada juga berita dari Rusia. Rusia ini lagi intends to launch a national crypto exchange. Jadi bursa kripto yang akan dikendalikan oleh pemerintah begitu. Otomatis ya regulasinya udah pasti baik ya kalau pemerintah sendiri. Dan itu juga yang kita harapkan dari Indonesia ya, yang segera membangun bursa kriptonya begitu. Agar kita terhindar dari penipuan exchanger swasta begitu ya. Memang tidak semua exchanger swasta itu jelek ya, seperti Indodax gitu ya, itu oke sekali dan dia adalah yang pertama di Indonesia.
dan kemudian toko kripto begitu ya. Ya itu mungkin sangat bagus ya. Namun kan lebih baik lagi kalau pemerintah yang memiliki sebuah bursa kripto. Jadi kita pun lebih leluasa dan lebih berani untuk berinvestasi, bahkan untuk spekulasi. Kemudian ada berita buruk sedikit ya, yaitu US Senator ya, Elizabeth Warren, say crypto will ruin economy. Jadi bisa menghancurkan ekonomi katanya untuk kripto ini. Jadi kripto ini bisa mengeruk ekonomi dunia begitu. Ya itulah memang ketakutan dari pihak pemerintah ya, termasuk The Fed ataupun pengusaha-pengusaha bankir begitu. Ya, ini juga nanti bisa dimanfaatkan untuk menyerang kripto lagi ke depannya. Ya, semoga semua para pencetus kripto dapat membuktikan kekuatannya begitu. Seperti halnya Binance ini. Binance di sini sudah sangat baik sekali ya. Dia sudah berani menunjukkan reserve-nya. Nah, di sini kita lihat beberapa exchanger sudah menunjukkan reserve-nya secara terbuka gitu, secara transparan dan update yang selalu bergerak naik turun begitu. Dan di sini kita lihat ada tandanya ya, exchange reserve data available. Jadi sudah ada gitu ya. KuCoin juga begitu, Bitfinex juga begitu, OKX, Bybit sudah menunjukkannya begitu. Namun yang lain belum ya, itu yang aneh sebenarnya untuk ranking 2 Coinbase yang belum berani menunjukkan reserve capitalnya. Kraken juga begitu, sementara untuk Binance US mungkin dia bergabung ke Binance.com-nya ya. Namun kalau kita lihat lagi ke bawah ya tentang exchanger lokal apakah sudah menunjukkan reserve-nya ya, seperti Indodax misalnya. Nah di sini kita lihat Indodax belum ya, belum menunjukkan reserve-nya begitu. Dan kalau kita lihat toko kripto, dia juga belum menunjukkan reserve-nya. Jadi untuk saat ini ya Binance lah ya sebagai nomor 1 di dunia sudah menunjukkan reserve-nya. Kalau kita lihat di sini ya, sangat update sekali ya, 67 miliar US dollar total asetnya tuh. Hampir sekitar 1000 triliun itu, atau 1000 triliun pas begitu ya. Sangat besar sekali begitu. Jadi inilah aset dia. Jadi kalau ketika ada hacker ataupun si Binance itu dieksploitasi atau seperti FTX begitu ya. Jadi jelas nih dananya yang ada itu 1000 triliun segar begitu. Itu dana segarnya dia, fresh. Jadi ketika ada kerugian dari pihak user Binance atau membernya Binance ya 1000 triliun itu siap membantu members yang dalam kerugian yang bukan kesalahan si user ya, melainkan kesalahan si Binance. Nah, jadi kalau kesalahan Binance itu ada, 1000 triliun itu siap untuk membantu dan mengganti ruginya begitu. Itulah hebatnya Binance. Nah, namun kalau kita lihat exchanges lain yang sudah reserve capital juga, misalnya KuCoin ya. KuCoin kita lihat dia memiliki aset 2 miliar US dollar. Ya lumayan, keren lah begitu kalau dia sudah berani menunjukkan itu. Jadi bagi Anda juga ya sebagai pecinta kripto, ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi ketika Anda mendaftar ke sebuah akun exchanger itu menjadi sebuah pegangan untuk Anda begitu. Bagaimana kekuatan exchanger itu? Bagaimana uang Anda dikelola? Bagaimana uang Anda disimpan di tempat yang aman begitu, yang memiliki kekuatan yang sangat kaya. Seperti halnya di Indonesia ya, ada bank BCA begitu. Mungkin Anda lebih berani menaruh uang di BCA sampai 500 miliar gitu ya dibandingkan dengan bank-bank lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini banknya apa, namun ada bank-bank kecil yang mungkin Anda menaruh uang 1 miliar aja mungkin Anda sudah ragu begitu. Sama halnya seperti ini, yaitu Exchange Reserve Data Available ini. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Namun dari berita ini semua sebenarnya saya pribadi lebih menarik tentang bola ini ya, Portugal melawan Ghana begitu. Karena saya memang memiliki BNB sudah sangat lama ya, bahkan hampir pertama saya belinya begitu di harga 800.000 dan saya masih pegang sampai sekarang dan tidak jual begitu. Namun sebenarnya BNB ini kan tidak sekuat Bitcoin ya. Bitcoinnya bisa dibilang sebagai aset digital. Sementara BNB ini lebih ke finance binary ya. Jadi saya masih berani memegangnya begitu karena saya sangat yakin dengan BNB. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance.
Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.